Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Dan kali ini aku lagi sama handphone gamingnya Infinix. Yups, ini dia Infinix GT 30 Pro yang jadi handphone the bestnya Infinix di Indonesia. Dan jadi handphone Infinix paling mahal ya, karena RAM yang paling kecil di RAM 8 256GB itu harganya Rp3.999.000. Kemudian untuk varian yang paling tinggi itu ada di RAM 12 per 512GB, harganya Rp4.999.000. Wah, kira-kira handphone ini sebagus apa ya? Karena kan handphone standarnya aja udah punya spek yang bagus, apalagi ini handphone gamingnya. Oke, langsung aja kita unboxing Infinix GT 30 Pro yang varian 8256GB. Ukuran dusnya sendiri ini lumayan gede ya. Terus tampilan dusnya ini kayak handphone premium nih yang harganya belasan juta. Nah, di sini untuk desain dusnya ini ada warna merah, terus ada warna hitam dan ada warna metal-metalnya ya. Yang paling pojok di sini ada tulisan Infinix. Terus ini bawahnya ada GT 30 Pro dan bawahnya ini ada emblem MDL ya. Mobile Legends Development League Indonesia. Official turnamen phone. Dan ini nih yang diandalkan Infinix GT 30 Pro, yaitu all day full FPS system. Jadi ini setiap hari FPS-nya full ya. No frame miss. GT Trigger Console Level Control. Kemudian bagian bawahnya ini ada Unlimited Infinix AI. Ini ada logo Unlimited. Di sebelah kiri ini ada Infinix GT 30 Pro dan ada garansi 12 bulan. Terus di sebelah kanannya di sini ada GT 30 Pro aja. Kemudian kalau untuk bagian belakang di sini ada spesifikasi yang cukup lengkap ya. Oke, langsung aja kita buka isi boxnya, kira-kira isinya ada apa aja. Ini dia varian tertinggi dari Infinix GT 30. Ini kita disambut dengan tulisan Grand Gaming Tour Outplay Dress. Nah, ini nih isi dari gift box-nya ya. Ada GT Pro Gaming Kit, lalu ada Mac Case, Mac Charge Cooler. Kemudian di bagian belakang boxnya ini ada spek-speknya nih, seperti dimensi, kemudian bobotnya 80 gram, terus bisa wireless charging power 15 watt. Kemudian daya yang dimakan buat ngedinginin handphonenya ini pakai 12 watt ya, dan lain-lain. Nah, untuk isinya ini ada casing nih buat Max-nya. Harusnya sih ini ada magnetnya ya buat ditempelin. Tampilan casingnya ini gaming banget sih menurut aku. Dan di bagian tengahnya ini lebih glossy ya. Terus ini ada lubang-lubang kecilnya nih buat lampu LED-nya. Kemudian ini ada kabel Type-C to Type-C. Dan ini kipasnya ya buat ditempelin ke handphonenya. Nanti kita coba ya. Next, kita buka kotak handphonenya nih. Isinya di sini ada unit handphonenya yang dibungkus pakai plastik hitam. Dan ini dapat casing lagi nih. Terus ada kartu perdana smartphone 792GB. Dibagi jadi 33GB nih selama 24 bulan. Ada buku panduan dan ada buku garansi. Lalu ada kepala adapter 45 watt, kabel USB Type-C dan ada SIM injektor. Dan ini dia tampilan dari Infinix GT 30 Pro. Yang varian warna dark flare. Ini sih gaming banget ya tampilannya. Di bagian belakangnya ini kayak pakai kaca-kaca gitu nih. Tapi kalau disentuh sih ini plastik biasa. Dan ini ada detail desainnya yang makin kelihatan jelas kalau kena pantulan cahaya. Ini ada tulisan Infinix GT, terus ada panah warna merah yang ala-ala gaming banget. Terus di sini ada 4 garis warna merah. Di bagian kameranya, di sini ada 2 lensa ya, dan ada LED flash. Terus di sini ada tulisan 108 megapiksel IA kamera. Yups, ini dia tampilan awal dari Infinix Note 30 Pro. Untuk ukuran layarnya di 6,78 inci. Nah, jenis layarnya ini pakai layar AMOLED ya. Resolusinya juga tinggi nih, di 1,5K. Dan refresh rate-nya di 144 Hz. Untuk puncak kecerahannya juga cukup terang di 1600 nits. Rasio bodi layarnya ini 20:9. Untuk kerapatan pixelnya sendiri di 440 ppi. Dan kacanya juga ini udah pakai Corning Gorilla Glass 7i. Bezelnya ini udah kelihatan lebih simetris ya. Di bagian bawahnya sih sedikit tebal tapi nggak terlalu kelihatan sih menurut aku.
Secara keseluruhan sih ini udah cakep ya layarnya, bulat kayak gini. Dari ikonnya juga ini udah cakep, terus UI-nya juga udah mantep sih menurut aku. Udah pakai XOS 15 dan Android 15 nih yang paling update. Kalau dari fitur AI-nya sama ya, punya fitur yang cukup banyak dan lengkap nih. Mulai dari Volax, terus ada catatan AI, terus sampai Circle to Search atau lingkari untuk mencari. Kemudian di fitur spesial juga masih mirip nih, ada dynamic bar, jendela mengambang, sampai mode anak. Hanya saja ini yang membedakan di sini ada pemicu GT. Jadi pemicu GT ini adalah tombol yang ada di sebelah kanan yang pojok. Bentuknya ini oval nih, seperti tombol fisik, tapi ini cuma tombol sentuh ya, yang bisa kita aktifin. Di sini pilihannya ada tekan lama untuk menghidupkan atau membuka aplikasi yang kita pilih. Terus ini ada tekan 2 kali untuk membuka aplikasi yang kita pilih juga. Di sini aku pilih catatan ya. Langsung aja nih kita coba. Kemudian ini ada skenario pemotretan, yang dimana kalau tekan 1 kali ini untuk mengambil gambar dan tekan lama untuk gambar beruntun. Lalu ini ada skenario video yang dimana kalau tekan 2 kali ini untuk putar atau jeda video dan tekan lama untuk rekam layar. Masih di fitur juga, di sini ada fitur gelombang cahaya mekanis, alias ini lampu LED yang ada di bodi bagian belakangnya nih. Nah di sini cukup banyak pilihannya ya buat aktifin LED-nya. Ini aku coba aja pakai yang pemotretan nih, dan tampilannya akan jadi seperti ini. Itu dia tadi fitur-fitur yang ada di Infinix GT 30 Pro. Menurut aku sih cukup menarik dan up to date ya. Karena semenjak ada iPhone 16 yang ada tombol kamera kontrolnya, jadi makin kesini makin banyak nih handphone yang adain fitur yang serupa. Ya bagus sih, jadi daya tarik tersendiri ya. Oke, sekarang kita bahas performanya. Chipset yang dipakai ini Dimensity 8350 Ultimate. Dan untuk skor Antutunya ini sampai 13 jutaan ya. Kapasitas RAM-nya 8 GB dengan jenis RAM LPDDR5X. Untuk internalnya 256 GB dengan jenis internal UFS 4.0. Nah, sedangkan untuk kapasitas baterainya sendiri ini di 5500 mAh, cukup besar ya, dengan pengecasan 45 watt fast charging. Yang pertama, aku mau tes game Mobile Legends. Cukup lancar nih, karena tipe storage-nya ini cukup kencang juga. Ini kita pakai settingan yang paling tinggi aja ya, sesuai dengan keunggulannya nih yang tertera di boxnya tadi. All day full FPS, no frame miss. Jadi sepanjang hari ini FPS-nya penuh. Kualitas grafiknya udah bagus banget sih menurut aku. Dan ini yang mau aku coba pakai tombol pemicu GT-nya nih. Aku sih kurang nyaman ya kalau pakai tombol ini, karena emang belum terbiasa mungkin ya. Kalau buat PUBG Mobile ini aku pakai settingan Smooth Ultra di Extreme. Jadi kita bisa pakai 120 FPS juga. Dan ketika dimainin ini mulus-mulus aja. Di sini aku pakai pemicu GT-nya juga nih. Tombol L buat bidik dan R ini buat tembak ya. Nah, kalau di PUBG sih lebih nyaman kalau pakai tombol pemicu GT-nya. Beda ya sama di Mobile Legends tadi, agak kaku sih menurut aku. Untuk giroskopnya pastinya on lah ya, dan sangat smooth sekali sih ini. Lanjut kita bahas speakernya. Untuk jenis speakernya ini stereo yang ada di bagian atas, terus satu lagi ini ada di bagian bawah. Untuk kualitasnya ini cukup kencang dan gak cempreng menurut aku. Langsung aja yuk kita coba dengerin. Kalau untuk kameranya di sini ada dua kamera ya. Untuk kamera utamanya di 108 megapiksel, kemudian kamera ultrawide di 8 megapiksel. Kamera selfie-nya ini di 13 megapiksel.
Dan untuk resolusi perekaman videonya ini bisa sampai 4K 60 fps, 1080p pada 60 dan 30 fps. Dan untuk perekaman video kamera depannya ini sama aja ya, tapi ini cuma bisa di 30 fps-nya aja. Buat hasil kamera 108 megapikselnya ini aku suka ya. Hasil fotonya ini detail dan jernih. Untuk kontras warnanya juga pekat. Apalagi ini ketika di suasana yang terang nih, jadi hasilnya makin cakep. Oke guys, sekarang ini aku merekam video di resolusi yang paling tinggi ya, 4K 60 fps. Tuh untuk kualitasnya ini menurut aku udah cukup bagus banget. Detailnya bagus, terus warnanya juga pekat. Untuk stabilnya sih ini bagus ya, nggak patah. Kemudian ini merekam video di 1080p 60 fps. Untuk detailnya sih masih tetap oke ya menurut aku. Warnanya juga tetap pekat, cuman detailnya memang sedikit berkurang kalau kita bandingin dengan yang 4K, tapi nggak terlalu kelihatan sih menurut aku. Di sini tetap bagus walaupun di 1080p. Next ini aku coba di kamera depan ya. Ini aku pakai resolusi yang paling tinggi nih, pakai 4K 30 fps. Jadi kalau kamera depan ini belum bisa di 60 fps, dia cuma bisa di 30 fps saja. Untuk warnanya sih menurut aku tetap pekat, terus stabil juga ya, detailnya juga oke. Cuma kalau yang di tempat terang kayak di lapangan situ memang sedikit backlight menurut aku. Ini kalau dari bawah kayak gini. Selanjutnya ini aku pakai resolusi 1080p 30 fps. Ini kalau dibandingin sama yang 30 fps nggak terlalu kelihatan bedanya. Cuman untuk smoothnya memang agak sedikit berkurang ya. Detail objeknya tetap oke nih. Kalau dari bawah kayak gini. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Infinix GT30 Pro. Menurut aku pribadi nih ya, handphone ini sih bener-bener handphonenya para gamers. Karena performanya yang kenceng, ditambah lagi kapasitas baterainya yang cukup gede di 5500 mAh. Ya paling agak boros kalau kita pakai pendingin handphonenya ya. Selain performanya yang kenceng, kualitas kameranya juga udah cukup memadai nih. Karena dari segi perekaman videonya udah sampai resolusi 4K 60 fps. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah handphone dengan harga 4 jutaan ini udah cukup worth it? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!